Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya izin mempresentasikan tentang TSP atau tugas sebelum praktikum terpadu tentang pelayanan kefarmasian yang dibuat oleh saya Novita Sari dengan NIM 2250191128. Boleh di next. Baik, di sini pun ada capaian pembelajaran. Nah, capaiannya itu ada dua, yaitu dari tujuan dan dari kemampuan kita pada saat kita telah mempelajari tentang farmasi terpadu pelayanan farmasi ini kayak gimana. Tujuannya itu yang pertama, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi di sini tuh bertujuan untuk menciptakan kayak alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian baik di apotek, di puskesmas maupun di klinik itu tuh secara baik dan mempunyai beberapa alurnya juga. Nah, di sini juga ada standar pelayanan kefarmasian di mana di fasilitas pelayanan kefarmasian ini memiliki beberapa kayak aspek ataupun ciri-cirinya, kayak contohnya aspek klinik, puskesmas, rumah sakit yang meliputi ada dua, yaitu bahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Nah, untuk yang dicapainya itu atau target yang akan kita capainya itu ada beberapa poin. Yang pertama, mampu melakukan mengumpulkan data dan informasi terkait pelayanan kefarmasian. Nah, di sini tuh kita harus bisa menganalisis data dan harus bisa mencerna informasinya sehingga tidak miskomunikasi di antara kegiatan pelayanan kefarmasian ini. Yang kedua itu mampu melakukan penetapan masalah terkait pelayanan kefarmasian. Dan di sini tuh ada masalah yang terkait sama pelayanan kefarmasian juga, yaitu kayak dosis obat, terus indikasi obat, dan banyak nanti tuh kita akan bahas juga di slide berikutnya. Terus yang ketiga juga ada mampu melakukan penyelesaian masalah terkaitan pelayanan kefarmasian, yaitu solusi atau misalkan penyelesaiannya itu kayak gimana dari suatu masalah, atau misalkan kita tuh contohnya menyelesaikan studi kasus dan cara kita sebagai seorang farmasi itu bagaimana untuk menyelesaikan studi kasus itu baik dalam apotek ataupun rumah sakit maupun klinik. Yang selanjutnya itu ada mampu melakukan pengolahan data terkait pelayanan kefarmasian. Yang selanjutnya juga ada mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kefarmasian. Dan di sini tuh yang contohnya itu kayak kartu stok, terus ada faktur juga. Nah, itu tuh harus bisa kita tuh ngeinihinnya dengan baik. Yang terakhir ini ada mampu melakukan komunikasi efektif terkait pelayanan kefarmasian. Jadi antara tenaga kesehatan, farmasi, dokter ataupun perawat ataupun pasien tuh harus satu jalan gitu ataupun satu pemikiran untuk komunikasinya supaya efektif dan tidak terjadinya kesalahan ataupun miskomunikasi. Boleh tolong di next. Baik, di sini juga ada tabel yaitu pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang difasilitasi pelayanan kefarmasian. Meliputi itu ada beberapa, yaitu yang pertama pengolahan media habis pakai di apotek. Nah, ini tuh ada yang di apotek, ada yang di puskesmas, dan ada yang di rumah sakit, dan ada yang di klinik dengan rawat inap. Untuk yang di apotek itu ada beberapa, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penerimaan, yang keempat penyimpanan, yang kelima pemusnahan, yang keenam pengendalian, yang ketujuh pencatatan dan pelaporan. Untuk yang di puskesmas juga, yang pertama perencanaan, yang kedua permintaan, yang ketiga penerimaan, yang keempat penyimpanan, yang kelima pendistribusian, yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh pencatatan dan pelaporan. Yang terakhir itu ada pemantauan atau misalkan
kontrol dan evaluasi. Yang di rumah sakit, pengolahan sediaan farmasi alat kesehatan atau BMHP ini ada 1 pemilihan, 2 perencanaan. Jadi apa aja yang harus kita butuhin itu harus di list dulu. Yang ketiga pengadaan, keempat penerimaan, kelima penyimpanan, keenam pendistribusian, yang ketujuh pemusnahan dan penarikan. Yang kedelapan itu pengendalian, yang kesembilan itu administrasi. Dan yang selanjutnya itu pengolahan sediaan farmasi, alkes ataupun BMHP di klinik itu secara rawat inap. Ada 9 tahapan. Itu yang pertama pemilihan, kedua perencanaan, ketiga pengadaan, keempat penerimaan, kelima penyimpanan, keenam pendistribusian, ketujuh pemusnahan dan penarikan, kedelapan pengendalian, kesembilan administrasi. Boleh tolong di next. Nah, di sini juga ada pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis di fasilitas meliputi. Ini tuh kayak menceritakan itu kayak kalau misalnya penerimaan itu berdasarkan pola penyakitnya atau data penggunaan obat yang dan anggarannya. Kalau pengadaan obat itu dilakukan melalui sistem pembelian ataupun kayak sistem pembelian secara regulasi. Dan untuk penerimaan dan pemeriksaan meliputi kayak pemeriksaan jumlah, kualitas, dan kesesuaian dengan fakturnya. Untuk penyimpanannya itu berdasarkan izin edar, stabilitas obat, dan suhu ruangnya. Terus untuk pencatatan dan pelaporan menggunakan itu tuh kayak formulir yang LPO atau kartu stok atau serta kayak laporan bulanan BMHP. Jadi ini tuh intinya itu pembahasan dari tabel ini tuh menguraikan secara detail langkah-langkah perbedaan dalam manajemen logistik obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai di berbagai jenis fasilitas kesehatan. Boleh tolong di next. Baik, di sini juga ada alur dan formulir terkait pengolahan sediaan farmasi alat kesehatan BMHP. Yang dimana yang pertama itu perencanaan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit, data penggunaan obat, dan anggaran. Yang kedua itu tentang pengadaan obat dilakukan melalui katalog atau sistem pembelian langsung secara regulasi. Dan yang ketiga itu penerimaan dan pemeriksaan meliputi pemeriksaan jumlah, kualitas ataupun kesesuaian dengan faktur. Yang keempat itu penyimpanan dilakukan berdasarkan bentuk sediaan ataupun stabilitas obat dan suhu ruang. Dan yang kelima itu distribusi atau distribusinya itu secara penyaluran obat ke unit pelayanan bersama atau berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat ataupun rumah sakit dan kesehatan yang lainnya. Terus pencatatan dan pelaporan juga menggunakan formulir LPPO, kartu stok, serta laporan bulanan BMHP. Boleh tolong di next. Baik, untuk alur pengolahan sediaan farmasi secara singkat itu kita harus melalui alur perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan dan pemusnahan dan pengembalian. Untuk formulir yang digunakan itu antara lain kita tuh menggunakan kartu stok. Kartu stok itu yang warnanya kuning. Terus nanti kita list si obat-obatnya yang datang dan yang udah harus diretur kayak gitu. Terus laporan penerimaan dan pengeluaran barang itu kayak faktur. Terus formulir permintaan obat antar unit. Terus ada laporan pemakaian dan lembaran pemesanan kembali. Boleh tolong next. Nah, ini tuh pengertiannya juga dia tuh pokoknya tuh intinya tuh pengertian resep gitu ya. Resep ini adalah permintaan tertulis dari dokter ataupun dokter gigi ataupun dokter hewan kepada apotek untuk menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini tuh dimana kita tuh harus sesuai izin dokter dan kita yang menyiapkan obat-obatannya.
Boleh tolong di next. Untuk bagian resepnya itu ada beberapa, yaitu ada kop resep, terus yang kedua itu ada isi resep, yang ketiga itu ada petunjuk untuk apoteker, yang keempat itu ada petunjuk untuk pasien atau signatur, terus ada identitas dokter dan pasien, yang dimana keterangannya itu kalau misalkan kop resep atau superscriptio itu tuh simbolnya R, yang R itu berarti ambillah. Nah, terus kalau yang isi resep atau inscription itu tuh nama obatnya itu sediaannya itu berdasarkan kekuatan ataupun dosis dan jumlah yang harus diberikan. Contohnya itu kayak PCT tablet 500 mg nomor 10 atau enggak kayak PCT tablet 350 mg nomor 11 kayak gitu. Terus ada Rition atau petunjuk untuk apotek itu yang caranya itu isinya itu pembuatan atau pengemasan bila perlu. Contohnya itu terlampir pada tabel, yaitu kayak misal Flatproof atau DTD. Nah, itu tuh petunjuk untuk apotekernya. Nah, ada signaturnya juga di mana yaitu tentang cara pemakaian obat atau aturan pakai obat itu. Identitas dokter itu biasanya ada di awal. Di awalnya itu nama, umur, alamat pasien, serta nama SIP dan tanda tangan dokter. Tanggal penulisan resep juga wajib ditantumkan atau harus ada di resep itu. Boleh tolong di next. Nah, di sini juga ada beberapa tahap, yaitu penulisannya itu kayak resep yang benar. Nah, itu tuh penulisan yang benar itu yang pertama ditulis dengan jelas dan lengkap. Nah, ini tuh kenapa harus ditulis jelas dan lengkap itu menggunakan tinta ataupun sistem elektronik. Yang kedua itu nama obat ditulis dengan nama generik, bukan nama dagang kecuali ada alasan media khususnya. Jadi ini tuh biar lebih spesifik lagi, makanya harus digunakan dengan nama generik. Yang ketiga itu dosisnya itu harus sesuai dengan umur, berat badan, dan kondisi pasien. Yang keempat itu satuan dan simbol. Itu tuh harus sesuai aturan kayak miligram, mili, tep, cups, dan lain-lain. Yang kelima itu ada tanda tangan dokter, wajib ada. Karena kenapa resep tanpa tanda tangannya itu tidak sah ataupun tidak valid. Yang keenam itu untuk obat keras, contohnya itu kayak narkotika gitu. Terus di sini juga ada psikotropika dan harus mengikuti ketentuan khusus kayak misalkan nomor resep paraf, jumlah obat, dan cara penyimpanan resep. Dan yang terakhir itu bila resep lebih dari satu obat, setiap item obat dipisahkan dengan garis ataupun tanda petik ataupun tanda garis 2 miring kayak gini yang ada di PPT ini. Terus yang selanjutnya itu ada hal yang harus dihindari penulisan resep. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama menulis resep tidak lengkap. Itu tuh sangat fatal kesalahannya tuh, karena kalau tanpa dosis ataupun petunjuk pemakaian itu tuh kan nggak valid obatnya. Terus yang kedua itu menulis nama dagang tanpa alasan jelas sesuai sama yang tadi saya jelasin. Kalau misalkan nggak jelas itu berarti itu tuh salah gitu penulisan resepnya. Dosisnya tidak boleh melebihi rentang terapi normal. Penulisan singkatan tidak baku, misalkan kayak 2x1 tanpa keterangan waktunya. Nah, ini tuh harus dihindari karena termasuk kesalahan juga dari penulisan resep. Yang terakhir ini tidak mencantumkan tanggal atau tanda tangan dokter. Kenapa itu tuh harus dihindari? Karena itu tuh kesalahan fatal dan si resepnya itu nggak sah, jadi nggak bakal bisa dibeli ataupun dipakai gitu si obatnya tuh, walaupun nggak udah ada gitu sih nama obatnya. Tapi kalau misalkan tanpa tanda tangan dokter itu tuh bisa si apoteker juga akan mikir-mikir untuk memberi obat tersebut. Jadi itu tuh termasuk kesalahan penulisan resep juga yang harus dihindari. Boleh di next. Nah, ini ada contoh penulisan resep yang benar terlampir. Ada resep yang pertama sama yang kedua. Yang pertama itu contoh resepnya ada 3, itu di situ ada 3 kotak.
Terus yang kedua itu langkah-langkah penulisan resep yang lengkap dan analisis dari si resepnya itu yang gambar kedua tuh. Boleh tolong di next. Nah, di sini juga ada tahapan pengkajian, yaitu yang pertama pengkajian administratif ataupun disebut juga hal yang harus dilakukan memeriksa kelengkapan resep. Nah, itu tuh kayak nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat, terus nama dokter, nomor SIP, tanda tangan, dan tanggal penulisan resep. Nah, nomor resepnya juga khusus untuk obat keras kayak psikotropika atau narkotika. Nah, di sini juga kita harus pastikan resep ditulis jelas dan terbaca. Pastikan resep masih berlaku ataupun tidak kadaluarsa. Untuk yang kedua itu ada pengkajian farmasetika, di mana dia itu memastikan nama obat, bentuk sediaan, dosis, kekuatan jumlah obat juga, ataupun cara pemberiannya. Terus yang selanjutnya juga memastikan kesesuaian bentuk sediaan dengan rute pemberian secara apa, misalkan kayak sirup, ataupun tablet, ataupun sediaan-sediaan yang lain. Kalau misalkan sirup kan untuk anak, kalau misalkan tablet untuk dewasa. Dan ada juga kemungkinan inkompatibilitas. Nah, ini tuh kayak interaksi fisika kimia. Jadi di sini itu terjadinya interaksi fisika dan kimia antara obat satu dengan obat yang satunya lagi. Terus yang selanjutnya memastikan stabilitas dan penyimpanan obat. Ini tuh harus sesuai dengan suhunya penyimpanan obatnya itu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Yang selanjutnya menilai obat tersedia di apoteker itu dengan izin dokter ataupun tidak, itu tuh harus dilihat dengan baik. Boleh tolong di next. Untuk selanjutnya itu ada tahap pengkajian resepnya itu pengkajian klinis ataupun terapeutik. Nah, di sini itu yang pertama meriksa kesesuaian obat dengan diagnosis, di mana ini tuh kita tuh ngelihat si kondisi klinis pasien ataupun kondisi dari penyakit si pasien ini. Terus yang selanjutnya menilai dosis, frekuensinya, dan lama terapinya. Yang selanjutnya juga identifikasi duplikasi terapi, interaksi obat-obatan, dan makanannya. Dan memeriksa juga kemungkinan efek sampingnya, alergi, ataupun obat pada pasien ini udah termasuk sama pengkajian klinis atau belum gitu kan. Terus yang terakhir itu menilai apakah terapi sudah rasional ataupun efektif dan aman bagi pasien. Untuk selanjutnya ada klarifikasi resep. Ini tuh tentang si hal yang harus dilakukan. Kita tuh pertama ketidaksesuaian atau tulisan tidak jelas itu tuh harus dilaporin ke apoteker yang melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi kepada dokter penulisnya, atau penulisan resepnya itu harus dikonfirmasi gitu. Terus yang kedua, memastikan dosis, bentuk sediaan, jumlah atau indikasi obat itu tuh harus sesuai. Yang terakhir itu hasil klarifikasinya dalam formulirnya, pengkajian resepnya harus benar. Dan yang kelima itu ada penetapan dan dokumentasi resep, di mana ini itu melakukan kegiatan itu apakah resep tersebut layak dilayani ataupun tidak. Terus yang kedua, formulasi pengkajian resepnya itu harus tindakannya itu secara kolektif ataupun secara yang benar gitu, jadi harus secara teliti gitu dikajinya tuh. Terus yang terakhir ini ada pembuatan etika obat, pelayanan informasi obat. Nah, itu bertujuan untuk apa? Pemberian informasi obat supaya pasiennya itu tahu cara menggunakan obat dan terapi obat itu kayak gimana, dan tahu juga dosis yang dia dapat tuh kayak gimana gitu sih ininya tuh. Nah, setelah dari situ juga Pio juga mempunyai tujuannya itu biar tidak terjadinya miskomunikasi antara apoteker dengan pasiennya. Terus yang kedua itu menyediakan informasi yang sangat spesifik ataupun akurat.
dan dia juga mendukung penggunaan obat secara yang tepat dan benar. Terus dia juga membantu komite farmasi dan terapi dalam menyusun kebijakan-kebijakan berhubungan dengan obat. Dan ini juga sangat penting karena harus menjaga komunikasi antara tenaga kesehatan seperti pasien, tenaga kerja, dokter, apoteker, perawat, dan profesi kesehatan lainnya sehingga tidak terjadinya miskomunikasi. Boleh ditolong dilanjut. Baik, untuk selanjutnya juga ini tuh sama kayak tadi, tapi ini tuh secara singkatnya. Kalau tadi kan berbentuk tabel, kalau ini secara singkatnya. Langkah-langkah pengkajian resepnya itu, yang pertama diterima resepnya dari pasien atau fasilitas kesehatan. Nah, ini tuh harus dipastikan resepnya asli, jelas dan terbaca, dan di sini tuh harus ada tanda tangan dokternya dan capnya. Yang kedua itu periksa kelengkapan administrasi resep, kayak ada nama dokternya, SIP, tanda tangan, dan tanggal resepnya itu lengkap. Dan pastikan kalau misalkan itu tuh tidak kadaluarsa gitu ya si resepnya. Terus yang ketiga, periksa data pasien, nama, umur, jenis kelamin, alamat, berat badan, terutama anak-anak atau lansia atau dewasa. Nah, yang keempat juga periksa obat yang diresepkan dari nama, dosis, sediaan, jumlah, aturan pakai. Yang kedua, cek kemungkinan interaksi dan duplikasi. Yang kelima, kaji kesesuaian terapinya. Dengan gimana sih kita harus mengkajinya? Dengan obatnya itu kita kasih secara diagnosisnya dan kondisi kliniknya itu kayak gimana. Pokoknya kita harus lihat si parameter si pasiennya itu udah kayak gimana gitu, jadi biar bisa menyesuaikan terapinya. Nah, yang keenam itu kajian efek samping dan kontraindikasinya. Ini tuh pasien tuh dengan penyakitnya itu kayak penyakit ginjal, hati, hipertensi. Yang ketujuh itu dikaji lagi waktu dan cara pemakaian obatnya. Ini tuh harus dijelaskan dengan pasti, aturannya harus sesuai dengan yang ada di obat tersebut atau yang pasien terima gitu sih obatnya tuh, kayak misalkan 3 DDD tablet 1 P titik C itu tuh maksudnya apa sih. Nah, itu tuh maksudnya diminum 3 kali sehari sesudah makan. Yang kedelapan, lakukan klarifikasi kepada dokter jika ada hal yang tidak jelas, kayak misalkan tulisannya, dosisnya, terus interaksi obatnya bakal bahaya nggak kalau sama minum obat yang lain gitu. Terus di sini juga ada etiket obatnya dan informasi yang tepat kepada pasien. Nah, kalau etiket yang putih itu secara oral, kalau etiket yang biru itu tuh untuk di luar gitu, penggunaan luar, jadi nggak boleh oral gitu ya. Pokoknya yang etiket putih untuk oral, etiket biru untuk penggunaan luar. Catatan hasil pengkajian resep pada formulir pengkajian resep, jadi harus dicatat juga semuanya itu dari resep, formulir itu tuh harus lengkap. Boleh dilanjut next. Baik, di sini juga ada cara-cara mengisi formulirnya. Cara-cara mengisi formulirnya itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada formulir penelusuran riwayat obat. Yang kedua itu formulir rekonsiliasi obat. Yang selanjutnya itu formulir pemantauan efek samping obat atau MESO. Yang keempat itu ada formulir evaluasi penggunaan obat (EPO). Yang selanjutnya juga ada form konseling obat. Tata laksana penyakit degeneratif ini di sini juga mencakupi dari parameter klinik terkait efek sampingnya. Nah, yang pertama penyakit degeneratifnya itu yaitu hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, asam urat, dan lain-lain. Kalau parameter kliniknya itu ada hipertensi, tekanan darah, terus ada diabetes, itu tuh gula darah puasa, HbA1-nya itu ada tanda C-nya itu, jadi HbA1c, terus
demia itu tuh kolesterol total, ada LDL sama HDL. Nah, di sini juga ada efek sampingnya. Nah, efek samping obatnya itu yang harus kita lihat itu dari yang pertama itu ada antihipertensi, itu tuh pusing, hipotensi. Terus yang kedua anti diabetes, hipoglikemia, terus ada statin, nyeri otot, peningkatan enzim hati. Nah, di sini juga ada perbedaan antara LDL sama HDL. Kalau LDL itu kolesterol jahat. Nah, dia tuh kepanjangan dari low density lipoprotein. Nah, dia tuh berfungsi untuk mengangkut sebagian besar kolesterol dalam hati ke sel-sel tubuh. Nah, dia juga mempunyai dampak kesehatan. Dampak kesehatannya itu dia tuh bisa contohnya tuh kayak membentuk plak-plak gitu untuk menyumbat pembuluh darah biar meningkatkan risiko jantungnya itu atau serangan jantungnya. Pokoknya tuh dia tuh penumpukan plak-plak yang dapat menyumbat pembuluh darah dan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung ataupun serangan jantung dan stroke. Jadi kadarnya juga dia tuh tidak tidak kurang dari 100 gitu ya. ADL itu pokoknya dia tuh kepanjangan dari high density lipoprotein yang berfungsi untuk pembersihan dia tuh. Terus dia tuh kurang atau tidak kurang dari 60 pokoknya tuh. Boleh tolong di next. Nah, ini untuk tata laksana penyakit degeneratifnya. Nah, di sini ada diagram airnya. Ini bisa dilihat untuk diagram airnya terlampir. Dan ini ada gambarnya juga dari diagram airnya ini. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya itu ada masalah terkait dari obatnya ini, yaitu setiap kejadian atau keadaan yang berpotensi telah mengganggu hasil terapi obat yang optimal pada pasien, di mana kata kuncinya itu bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat obat tersebut, ataupun dia juga bisa menghasilkan gitu terapi yang menjadi aman, efektif, dan rasional. Contohnya juga kayak misalkan dosis tidak tepat, interaksi obat yang tidak baik, efek samping obat juga itu mempengaruhi obat tidak sesuai dengan kepatuhan pasiennya. Terus di sini juga bisa ada pemilihan obat yang tidak rasional juga, obat kadaluarsa ataupun penyimpanan yang tidak sesuai. Baik, tolong di next. Baik, ini adalah tabel dari MTO sama kayak tadi. Yang pertama obat tidak diperlukan, yang kedua butuh obat tambahan, yang ketiga obat tidak tepat, yang keempat dosis kurang, kelima dosis berlebihan, keenam efek samping obat, ketujuh interaksi obat, kedelapan ketidakpatuhan pasien, sama yang kayak slide yang sebelumnya tapi ini berbentuk tabel. Boleh tolong di next. Baik, ini untuk swamedikasi. Swamedikasi adalah pengobatan sendiri tanpa resep dokter untuk penyakit ringan ataupun pengobatan secara sendiri gitu. Contohnya tuh kayak demam, batuk, pilek, nyeri, dan dia tuh nyeri ringan gitu kayak ibaratnya pegel-pegel ringan. Terus ada tata laksananya itu memilih obat yang aman, membaca label, memperhatikan dosis, dan konsultasi ke apotek bila perlu. Nah, di sini juga ada tahap-tahap swamedikasi atau bisa dilihat dari bagannya ini. Yang pertama harus diidentifikasi dulu keluhannya, masalah kesehatannya, terus yang selanjutnya menentukan apakah swamedikasi dapat dilakukan. Selanjutnya juga bisa pemilihan obat yang tepat. Setelah itu memberikan informasi obat kepada pasien ataupun keluarga pasien. Nah, yang selanjutnya pemantauan dan evaluasi hasil sebuah medikasi, selanjutnya pencatatan dan dokumentasi. Sekian, boleh tolong di next.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.